Sebuah helikopter jatuh di kawasan Suluban, Desa Pecatu, Kabupaten Badung, Bali. Diduga heli jatuh akibat senar layangan yang menyangkut pada baling-baling. Kapolres Penajam Pasar Utara mendampingi tim survei gabungan TIK dan jaringan jelang persiapan upacara Hari Kemerdekaan RI ke-79 di Ibu Kota Nusantara. Kabahargam Polri mewakili Kapolri melaksanakan penyerahan medali kepada para pemenang kejuaraan internasional Skydiving Open Indoor Kapolri Cup 2024. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir edisi Senin 22 Juli 2024. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Bribda Joy Syudika, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Pemirsa, sebuah helikopter jatuh di kawasan Suluban, Desa Pecatu, Kabupaten Badung, Bali pada Jumat pukul 15:33 waktu Indonesia Tengah. Diduga heli jatuh akibat senar layangan yang menyangkut pada baling-baling. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan menyebutkan helikopter yang terjatuh di wilayah Bali pada Jumat sore ini ditumpangi oleh 5 orang. Pilot dan keempat orang penumpang dalam heli tersebut dinyatakan selamat. Adapun korban dari helikopter jatuh ini terdiri dari 4 laki-laki dan 1 penumpang perempuan. Diduga heli jatuh akibat terdapat senar layangan yang menyangkut pada baling-baling. Setelah proses evakuasi oleh Basarnas Bali, para penumpang dibawa ke rumah sakit terdekat dengan menggunakan ambulans. Sementara untuk penyebab kecelakaan pasti masih menunggu investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi. Pemirsa, Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri berhasil mengamankan 1 orang tersangka red notice dari tindak pidana online scam atau TPPO jaringan internasional. Tersangka berinisial L ini berperan sebagai operator dalam kasus ini. Penangkapan terhadap tersangka berinisial L yang sudah masuk dalam daftar red notice ini dilakukan di Bandara Soekarno-Hatta saat ia kembali ke Indonesia pada Rabu dini hari. Penyidik yang sudah mendapat informasi dari Interpol langsung mengamankan DPO. Adapun peran L merupakan seorang operator scam daring yang menyebarkan konten untuk like dan subscribe oleh para korbannya. Kombes Pol Alvis Suhaili, Kasubit 2 Persiber Barreskrim Polri, Kombes Pol Alvis Suhaili menyebut selama bekerja sebagai operator, L mendapat upah yang sama dengan operator lain yang sudah ditangkap sebelumnya, yakni senilai 3.500 dirham atau setara 15 juta rupiah. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pelanggaran Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun. Tertangkapnya 1 orang tersangka yang diduga terlibat dalam jaringan scam internasional. Sebagaimana yang telah kita rilis beberapa hari yang lalu, pada tanggal 17 Juli dini hari,
kami mendapatkan informasi dari NCB Interpol bahwa salah satu tersangka yang telah masuk dalam daftar red notice ini telah melintas dari Dubai menuju ke Jakarta, sehingga kami dari Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri mengecek ke Bandara Terminal 3 Soekarno-Hatta, dan ternyata memang benar bahwa tersangka yang sudah kita publish di red notice pada tanggal 23 November 2023 betul adalah salah satu tersangka yang kita cari. Akhirnya dari bandara kita bawa dan kita lakukan pemeriksaan. Tersangka tersebut berinisial L, ya, warga negara Indonesia, perempuan, berasal dari Sukabumi, Jawa Barat. Tersangka red notice ini, ya, sebagai kita informasikan sebelumnya, merupakan bagian dari kelompok scam internasional. Perannya sebagai operator, ya, berperan sebagai operator. Dia bekerja di Dubai sebagai operator itu sekitar bulan Mei sampai Agustus 2023. Di sana dia mendapatkan gaji sama dengan pemeran operator lainnya, yaitu sebesar 3.500 dirham. Keterangannya disampaikan bahwa tersangka L ini menjadi operator, dia mendapatkan bonus, selain gaji juga mendapatkan bonus jika mencapai target tertentu, ya. Saat ini sedang melalui proses pemeriksaan, ya, sebagaimana dengan tersangka lainnya. Pemirsa, pada kesempatan yang sama, perwakilan dari korban scam online dan TPPO Tria Mulyantina mengucapkan rasa terima kasih kepada Direktorat Siber Barreskrim Polri dan Interpol Polri yang telah menangani kasus ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Dit Cyber Mabes Polri, lalu saya juga mengucapkan terima kasih kepada Interpol yang telah bersungguh-sungguh untuk menangani kasus yang kami laporkan di bulan Agustus tahun 2023, di mana kasus ini juga ternyata sudah ada dari tahun-tahun sebelumnya, bahwa setiap usaha atau pekerjaan yang dirasa mudah dengan mendapatkan atau iming-iming pendapatan yang besar, saya harap itu jadi sedikit awareness, ya, maksudnya sedikit perhatian bahwa itu pasti ada maksud terselubung di dalamnya, gitu loh. Dimana teman-teman korban yang tersebar di seluruh Indonesia, mungkin sebagian teman-teman wartawan sudah ada yang pernah meliput pergerakan kami, itu cukup banyak dan tersebar di seluruh Indonesia, gitu. Jadi semua kalangan menjadi sasaran kejahatan scammer tanpa kecuali. Pemirsa, Barreskrim Polri menangkap 7 tersangka kasus tindak pidana fidusia, penipuan atau penadahan kendaraan bermotor jaringan internasional. Dirtipidum Barreskrim Polri Brigjen Pol Juhandani menyebutkan pihaknya masih memeriksa 4 orang lain terkait kasus ini yang saat ini sedang dicari keberadaannya. Brigjen Pol Juhandani menyebut 4 orang ini diduga berperan sebagai pemetik dari kendaraan yang digelapkan. Dia mengaku saat ini tengah berupaya mencari keberadaan 4 orang tersebut. Sebelumnya Barreskrim telah memanggil keempat orang ini, namun mereka belum sempat hadir. Brigjen Pol Juhandani menyebut masih berhati-hati sebelum menerapkan keempatnya sebagai tersangka maupun DPO. Sementara itu, dalam kasus ini Barreskrim telah menangkap 7 tersangka yang memiliki peran yang berbeda-beda, mulai dari debitur, perantara, penadah hingga eksportir. Saat ini Barreskrim Polri telah menyita sebanyak 675 unit kendaraan dari para tersangka. Total kerugian dalam kasus penggelapan kendaraan jaringan internasional ini mencapai 867 miliar rupiah. Terkait DPO, kita jangan sampai salah, karena sekarang kita juga sangat hati-hati. Kemudian kita sudah memanggil para orang yang sudah bisa kita tingkatkan jadi tersangka, namun saat ini belum kita dapatkan.
Itu ada beberapa orang, khususnya beberapa orang, 3 atau 4 orang yang sebagai pemetik. Ini tentu saja akan berkembang. 3-4 orang pemetik ini sudah kita panggil berapa kali ke rumahnya, tapi belum kita dapatkan. Nanti tentu saja prosesnya nanti setelah itu akan kita gelarkan. Apakah dia dengan yang ada ini bisa kita naikkan tersangka dan kita jadikan DPO. Sementara itu, Dirigiden Korlantas Polri, Brigjen Pol Yusri Yunus menyebutkan Polri akan berkoordinasi dengan pihak perusahaan pembiayaan seusai penangkapan kasus penggelapan 20.000 motor oleh sindikat jaringan internasional. Brigjen Pol Yusri menekankan serta adanya penegaskan aturan pembelian kendaraan khususnya motor. Kedepannya Polri juga akan melakukan koordinasi dengan pihak otoritas jasa keuangan. Makanya saya bilang tadi bahwa perlu ada satu regulasi lagi yang memang nggak mempermudah mendapatkan kendaraan. Mbak Ayu datang ke mall bisa beli motor langsung di situ dengan harga murah, ya kan? Bawa pulang kendaraannya. Nah, butuh nggak sekarang STNK-nya? Enggak. Mbak Ayu nunggu STNK-nya, motor ini sudah hilang, sudah langsung ada pemetiknya di sini. Kemudian dikumpulkan mereka semua di beberapa kota. Ini yang saya bilang kemudahannya ini yang perlu kita ini. Saya kemarin sudah berkoordinasi dengan asosiasi leasing ya, APPI, untuk bagaimana coba terjadi satu kemudahan untuk mendapatkan kendaraan, karena ini akan jadi modus terus nantinya. Gampang sekali mereka bermain, bayar dengan berapa, kemudian didapat fee dari berapa hilang. Mungkin dia pakai satu identitas yang nggak jelas, untuk lebih mudah lagi. Nah ini saya bilang ini harus jelas. Pemirsa, di Reskrimum Polda Riau berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan modus pecah kaca di beberapa wilayah Kota Pekanbaru. 2 tersangka berhasil diamankan usai dilakukan penindakan tegas dan terukur oleh petugas kepolisian karena berusaha melakukan perlawanan. Kita hari ini akan press release berkaitan dengan salah satu keberhasilan Polda Riau dalam mengungkap spesialis pecah kaca. Dari hasil penyelidikan yang kita lakukan, beberapa TKP itu kurang lebih ada 5 TKP. Kemudian kita lakukan penyelidikan berdasarkan laporan para korban. Kita tangkap tadi pagi. Kemudian yang bersangkutan melakukan perlawanan saat ditangkap, sehingga kita lakukan tindakan tegas karena membahayakan petugas. Kita lakukan tindakan tegas dan terukur terhadap yang bersangkutan. Adapun modus yang dilakukan adalah melakukan pecah kaca dengan cara busi, kan ada yang putihnya itu dipecah, kemudian dimasukkan ke liurnya, kemudian dilemparkan ke kaca. Mereka melakukan aksinya datang ke sini, kemudian melakukan beberapa aksi, kemudian mereka kembali ke wilayah Sumatera Selatan, kemudian mereka datang lagi ke sini, kemudian baru tadi pagi kita lakukan penindakan. Para pelaku ini dikenakan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Pemirsa, Polres Asahan mengamankan 32 orang geng motor dalam kegiatan patroli malam di seputaran kota Kisaran, Asahan, Sumatera Utara. Usai dilakukan interogasi, semua anggota geng merupakan anak di bawah umur dan akan dilakukan pembinaan oleh Polres Asahan. Pamenwas Kabak Ops Polres Asahan Kompol Sastrawan Tarigan mengatakan dalam kegiatan patroli anggota geng motor ini hendak melakukan tawuran yang meresahkan masyarakat. Diketahui sejumlah anggota geng ini juga membawa sajam berupa celurit. Petugas kemudian menahan anggota geng yang membawa sajam tersebut untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut. Petugas juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan segera melaporkan kepada pihak berwenang jika mengetahui adanya aktivitas mencurigakan. Selain itu, Polres Asahan juga terus berkomitmen untuk terus meningkatkan patroli dan pengawasan demi keamanan dan kenyamanan warga Asahan. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.